Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliman Sadia dengan NIM 2215050003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tafsir tarbawi surah Al-A'raf ayat 90-94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la'in ittaba'tum syu'aiban innakum idhan lakhasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون, yang artinya pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Pada kali ini, saya akan membahas beberapa poin. Tentunya yang pertama, pembacaan ayat surah Al-A'raf ayat 90-94. Yang kedua, tafsir dari 3 mufasir. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari penafsiran. Dan yang terakhir, relasi ayat surah Al-A'raf ayat 90-94 dengan pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu surah Al-A'raf ayat 90. Saya akan menjelaskan 3 dari mufasir, yaitu yang pertama tafsir Jalalain. Ayat ini menceritakan bahwa kaum Nabi Syu'aib yang kafir, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian dalam tafsir An-Nur dijelaskan, ayat ini menceritakan tentang orang-orang terkemuka dari golongan bangsawan di kota Madian yang berkata kepada golongan yang telah beriman, demi Allah jika kamu benar-benar mengikuti Syu'aib dan beriman kepadanya, pasti kamu akan merugi. Sebab dengan itu lenyaplah kemuliaanmu dan duniamu akibat sikapmu. Kemudian dalam tafsir Departemen Agama, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang kafir di antara kamu Nabi Syu'aib, yaitu pemuka-pemuka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan Rasulnya dan menghalang-halangi untuk beriman kepada Nabi Syu'aib, mereka berkata kepada golongan lainnya, jika kamu beriman dan mengikuti seruan Syu'aib yang mengajak kepada agama tauhid, niscaya kamu akan merugi. Akibat dari perbuatan itu, karena meninggalkan agama nenek moyang yang kamu anut selama ini, kamu akan kehilangan kemuliaan dan kehormatan. Kesimpulan dari penafsiran ayat ini menjelaskan bahwa
Orang-orang terkemuka pada saat itu, kaum Nabi Syuaib yang kafir, mereka menghalang-halangi dakwah Nabi Syuaib dengan mengatakan kepada golongan lainnya yang ingin beriman kepada Nabi Syuaib bahwasanya jika kamu mengikuti agama Nabi Syuaib atau seruan dari Nabi Syuaib, maka mereka akan merugi, yaitu dengan kehilangan kemuliaan dan kehilangan kehormatan. Kemudian yang kedua, surah Al-A'raf ayat 91 itu dijelaskan bahwasanya dalam tafsir Jalalain itu mengatakan ayat ini menceritakan bahwa kemudian mereka ditimpa gempa yang sangat dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tengah tempat tinggal mereka mati dalam keadaan bertekuk lutut. Kemudian dalam tafsir An-Nur itu diceritakan bahwa azab yang menimpa mereka diterangkan oleh Allah berupa bencana gempa bumi yang dahsyat yang membinasakan mereka, yang membuat mereka tewas di rumah mereka masing-masing. Dalam tafsir Departemen Agama, ayat ini menjelaskan tentang keingkaran kaum Nabi Syuaib kepada Allah yang menghalang-halangi orang lain untuk menganut agama Allah. Hal itu merupakan kejahatan yang amat besar. Hal semacam itu layak mendapat hukuman yang setimpal, sehingga Allah mengazab mereka berupa diberikannya gempa dan petir yang sangat dahsyat sehingga membinasakan mereka. Azab ditimpakan kepada kaum Madian berupa Ar-Rajifah, yaitu gempa yang sangat dahsyat dengan adanya suara kilat yang keras dan gempa yang membinasakan mereka sehingga mereka mati bergelimpangan di reruntuhan rumah mereka sendiri. Kemudian pada ayat ketiga itu surah Al-A'raf ayat 92, dalam tafsir Jalalain itu menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan orang-orang yang ditimpa musibah pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang telah mendustakan Nabi Syuaib, yang seolah-olah dalam ayat itu dijelaskan mereka belum pernah terdiam. Maksudnya artinya itu mereka belum pernah tinggal di kota itu atau di rumah mereka itu sendiri. Kemudian orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian dalam tafsir An-Nur itu dijelaskan ayat ini menceritakan bahwa Allah menjawab dengan firman-Nya. Ia dengan menanggapi pernyataan kaum Madian yang mengusir Syuaib dan orang-orang yang mengikutinya dengan tegas. Syuaib bukanlah orang yang terusir bersama kaumnya, kan tetapi yang terusir itu adalah kaum Madian yang telah mendustakan Nabi Syuaib. Kemudian dalam tafsir Departemen Agama itu dijelaskan pada ayat-ayat yang sebelumnya disebutkan pemuka-pemuka Nabi Syuaib pernah mengeluarkan ancaman untuk mengusir Nabi Syuaib bersama para pengikutnya dari negeri Madian apabila mereka tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Maka dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan bahwa akibat yang diderita oleh orang-orang yang telah mengancam dan mengusir Nabi Syuaib itu, yaitu dengan Allah menegaskan bahwa akibat yang akan diderita oleh kaum yang telah mengusir Nabi Syuaib dari Madian, sehingga mereka seakan-akan mereka tidak pernah hidup dan mendiami negeri tersebut dengan diberikanlah pada ayat sebelumnya azab berupa gempa. Kemudian ayat keempat, surah Al-A'raf ayat 93 itu menjelaskan dalam tafsir Jalalain, ayat ini menceritakan bahwa maka Nabi Syuaib pun berpaling dan meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Akan tetapi kamu tidak juga mau beriman. Maka bagaimana aku akan bersusah hati terhadap orang-orang yang kafir." Kemudian dalam tafsir An-Nur itu dijelaskan, ayat ini menceritakan tentang azab Allah yang menimpa kaum Nabi Syuaib
Kemudian Syuaib pun pergi meninggalkan mereka dengan berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan risalah-risalah wahyu Tuhanku kepadamu, dan aku telah menerangkan apa yang mendatangkan kebaikan kepadamu di dunia maupun di akhirat. Selain itu, aku juga telah menasihati dengan hati yang jujur. Karena itu, betapa aku sangat sedih dan berkeluh kesah melihat sikap mereka tetap mengingkari keesaan Allah. Kemudian dalam tafsir Departemen Agama, ayat ini menjelaskan ketika azab itu menimpa kaum Nabi Syuaib, lalu dia pergi meninggalkan mereka dengan penuh kesedihan. Ia berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu, dan aku telah melaksanakan tugasku terhadapmu, dan aku telah memberikan nasihat yang cukup kepadamu. Namun kamu membelakangi kesemuanya itu. Maka mengapa aku harus bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu? Kemudian pada ayat kelima, surah Al-A'raf ayat 94, dalam tafsir Jalalain, ayat ini menceritakan bahwa kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, kemudian penduduknya mendustakannya, melainkan kami timpakan, kami siksa kepada penduduknya kesempitan, yakni kemiskinan yang sangat dan penderitaan berupa penyakit, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Mereka mau merendahkan diri sehingga mereka mau beriman. Kemudian dalam tafsir An-Nur, ayat ini menceritakan, kami mengutus seorang rasul kepada penduduk suatu kota, maka kami timpakan, jika penduduk itu mendustakan rasulnya, maka kami akan timpakan kepada penduduk yang mendustakan itu hidup yang kesukaran dalam hidup atau malapetaka. Kemudian dalam tafsir Departemen Agama, ayat ini dijelaskan salah satu ketetapan Allah yang berlaku ialah bahwa dia mengutus Rasul kepada suatu umat, kemudian jika umat itu mendustakan, maka Allah akan menimpakan cobaan kepada umat tersebut berupa kesempitan rezeki dan penderitaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan penafsiran. Dari ketiga penafsiran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 itu mengisahkan tentang kisah Nabi Syuaib dan kaumnya, yaitu kaum Madian. Terdapat dua doktrin yang mendasarkan. Yang pertama, paradigma tauhid, di mana peristiwa ini tentu saja banyak nilai-nilai akhlak yang perlu ditiru dari Nabi Syuaib, diantaranya yaitu mengajarkan kesabaran dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak boleh berbuat curang dan melakukan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan, yang menyerukan tentang solidaritas kemanusiaan dan mengajak untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sama. Kemudian yang kedua juga keadilan sosial ekonomi, di mana peristiwa ini tentu saja tidak sepenuhnya diterima oleh kaum Madian, melainkan selalu mendapatkan perlawanan, mendustakan yang berpaling dari dakwah Rasul, menghina, meneror, mengancam, menyiksa pengikutnya, bahkan mengusirnya. Kemudian yang terakhir, relasi surah ini dengan pendidikan. Relasi surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 dengan pendidikan, yaitu ayat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan, di mana tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk karakter manusia yang adil dalam berpikir dan bertindak. Begitupun dengan kisah Nabi Syuaib yang menyerukan kaumnya untuk berlaku jujur dan dalam berdagang, menghindari kecurangan, dan tidak merugikan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari prinsip dasar dari pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah membentuk karakter manusia yang adil dalam berpikir dan bertindak. Begitupun dengan kisah Nabi Syuaib ini, beliau menyerukan kaumnya untuk selalu berlaku jujur dalam berdagang, menghindari kecurangan, dan tidak merugikan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari prinsip dasar dari pendidikan karakter, yaitu dengan keberanian, kesabaran, pantang menyerah. Kemudian menghindari kecurangan. Kisah Nabi Syuaib mengajarkan pentingnya keberanian, menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Hal ini mencerminkan bagaimana guru dan pendidik harus berani menanamkan nilai-nilai kebaikan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Kemudian menghindari kecurangan, di mana
Nabi Syuaib selalu mengajak untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi. Lain halnya dengan kaumnya bangsa Madian. Menurut mereka, tauhid atau agama dan ekonomi tidak ada kaitannya. Keduanya harus dipisahkan. Ekonomi tidak usah dikontrol oleh agama, biarkan bebas sesuai dengan kehendak manusia. Maka dari itu, pada akhirnya Allah memberikan keputusan untuk mengazab kaum tersebut karena telah mendustakan seruan dari Nabi Syuaib. Baiklah, demikian penyampaian dari penjelasan tafsir dari surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Jika ada salah penyampaian ataupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.